Akhirnya putaran searah jarum jam, ya, clockwise. Halo guys, kembali lagi di Polos Geras Channel. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan, ya, atau sharing knowledge tentang masih seputaran cylinder head, ya, head cylindernya motor Beat nih, ya, yaitu tentang fitur yang ada di biasa motor matic, ya, terkhusus Beat, ya, ada beberapa di motor BB juga. Nama fiturnya ialah ADS. Ya, apa itu ADS? ADS ialah kepanjangan dari Automatic Decompression System, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan tuh sistem yang secara otomatis ngedecrease compression gitu. Jadi ngurangin kompresi pada saat-saat tertentu, tapi ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, bukannya dinaikkan kompresi untuk naikkan performa, kok ini malah dihilangkan, diturunkan gitu, kenapa? Ya, jangan salah, ya. ADS ini hanya berfungsi pada saat mesin mau mati, ya, mesin mati dan mesin mau hidup, ya. Jadi ketika mesin atau engine dia posisi sudah stabil, sudah normal, sudah running, ya ADS ini nggak berfungsi, ya. Ya, bagaimana cara kerjanya dan apa fungsinya sebenarnya, ya, ngurangin kompresi itu apa fungsinya, ya, saya akan jelaskan, ya. Sebelumnya nih, ini komponen-komponen yang ada di ADS, ya. Ini locknya, ADS ini sering banget nih kalau misalkan habis assembly disassembly cylinder head karena barangnya kecil, si ADS ini letaknya di sini untuk ngelock si knocknya ADS. Taruh kurang fokus. Nah ini, jadi karena barangnya kecil kadang terselip, ya, terselip akhirnya hilang, ya. Teman-teman kalau misalkan hilang bisa diakal-akali tuh pakai paku ripet kah, apa yang paling tidak mirip dengan si lock ini. Cara kerjanya gimana nih, saya jelasin. Karena fungsinya tadi untuk ngurangin kompresi, ya, dengan cara sedikit menekan valve exhaust, ya. Nih valve exhaust, nih kita lihat bedanya valve atau klep exhaust sama klep intake. Kita lihat bedanya. Ini klep intake, ya, ditandai dengan huruf I. Ini di batangnya artinya intake, dan klep exhaust ditandai dengan kode atau huruf E, ya, exhaust artinya. Ini klep buang nih. Oh, kok klep lagi, rocker arm buang nih. Jadi fungsinya si ADS ini kan untuk ngurangin kompresi tadi tuh, dengan cara sedikit menekan valve exhaust, ya. Ini valve exhaust, nih, sedikit menekan valve exhaust nih ketika mesin mau mati, ya. Mesin mau mati. Nanti saya jelasin, ya, biar gampangnya kita pakai gambar kali, ya. Oke, ini gambar sederhananya seperti ini. Jadi karena kerjanya tadi ketika pada saat unit atau engine-nya mau mati atau mau hidup, si fungsi dari si ADS ini, knock kecil ini nanti pasangnya sama ini, sama nih, ada knocknya di sini, knocknya ADS sendiri, atau camnya, ya, atau apa ya, protrusion, ya, penjualan di shaft itu, di cam shaft ini. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ketika engine dimatikan, kan elektrik mati tuh, businya tidak, atau spark plug-nya ini, ya, tidak lagi bekerja, artinya tidak ada pengapian, ya kan. Putaran crankshaft yang tadinya ke kiri counterclockwise, ya, semacam ini, ya kan, dia naik pas saat kompresi. Tapi sebelum titik mati atas, ya, karena tadi sudah tidak ada tenaga lagi, karena sudah ada tidak ada pengapian, tidak ada tenaga lagi, sebelum titik mati atas
dia tidak ada tenaga lagi untuk mendorong. Akhirnya ada gerakan berbalik gitu ya, dari TMA ke TMB. Nah, sekaligus memutar crankshaft ya, bukan sesuai putarannya ya, yang tadinya counterclockwise akhirnya putaran searah jarum jam ya, clockwise. Jadi seperti ini. Jadi ketika dia ada gerakan terbalik ya, gerakan berbalik dari TMA ke TMB ya, karena adanya pressure dan tidak ada pembakaran, akhirnya kembali si piston ini ya, sekaligus memutar crankshaft kembali ke berbalik ya putarannya, dan mengaktifkan si ADS ini. Jadi karena ADS ini kan putarannya cuma satu arah, dia bisa kok ke sini nih, tapi tidak bisa ke sana, ke arah sana nggak bisa ya. Ini seperti ini kerjanya ya. Ini camshaft. Nah, putaran crankshaft kan ke sini ya, sini. Jadi coba perhatikan knocknya itu, si knocknya ADS. Dia kan bisa putar ke sini, tapi kalau ke sini nggak bisa dia ya. Dia seperti apa ya, seperti ada kayak stator. Kalau di alat berat ada stator ya, jadi bergerak satu arah, atau cek valve lah, atau di elektriknya dioda lah, cuma satu arah aja nih ya. Jadi ke sini bisa nih tuh. Tapi kalau ke sini ngikut shaft dia ya. Tuh, kalau ke sini ngikut shaft dia. Jadi ketika dia putarannya ke sini ya normal aja dia. Yang bekerja apa? Yang bekerja ya si knocknya camshaft ini yang mendorong si rocker arm. Nih, yang mendorong ini. Tapi ketika dia bergerak berbalik ya, geraknya berbalik kan ke sini, dia ngikut nih. Nah, coba perhatikan. Nah, knock ini kan lebih tinggi nih. Mana tadi enggak. Kegedean tangannya. Nah, coba dia. Nah, knock ini ya. Oke. Knock ini kan lebih tinggi daripada si camshaft ya. Knocknya camshaft yang bagian paling rendahnya. Ini paling tinggi ini. Ya kan? Nah, ini paling rendahnya kan. Dia lebih tinggi. Kalau kita lihat nih, ini lebih tinggi. Ya, lebih tinggi daripada ini. Ya. Akhirnya gimana? Akhirnya si ini. Nah, ini tekan nih. Nggak fokus. Kok nggak fokus ya? Nah, akhirnya ini tekan sama si yang di situ itu. Saya lepas dulu ya. Saya lepas dulu guys. Oke, saya jelaskan kembali. Kan dia geraknya cuma satu arah nih. Kalau gerakan camshaft kan kemari ya, counterclockwise. Kalau kita arahnya dari sini loh ya, dari sebelah kiri engine. Kalau dari sebelah kanan engine ya beda lagi ya kan, karena ini di lock akhirnya ya begini aja dia ya. Si camshaft tadi ini camshaft lagi, si rocker arm ini kan dia duduk begini aja dia. Nah, ini nggak bersentuhan kan, tuh dia nggak bersentuhan. Ini paling rendahnya nih, paling rendahnya dari si knock penasnya, si knocknya ini paling rendahnya. Ini kan paling tinggi nih, sisi paling tingginya tonjolannya, ini paling rendahnya. Kalau dia paling rendahnya ngegantung dia. Tuh dia ngegantung tuh
Tapi ketika dia bergerak kembali ke sana, ya ke sana, dia kan ngikut nih. Ini kan bisa ke sini. Saya balik dulu. Tapi ketika dia berbalik ke sana, ini kan ngikut. Ini yang ngikut shaft. Tapi ketika berbalik ke sini nggak ngikut dia. Ketika berbalik ke sana, dia kan ngikut. Nah, ngikutnya dia, perhatikan. Nah, kan? Yang tadinya lebih tinggi, ya, kena ini. Nah, kena di sini. Semacam ini. Jadi si rocker arm ini akhirnya menekan valve exhaust ya, untuk membocorkan sedikit kompresi. Bocorkan sedikit, tapi kompresinya habis akhirnya kan. Ya, efeknya apa? Efeknya mudah pada saat starting ya, renteng kan. Nah, kan pada saatnya motor matic ini atau skuter ini kan didesain untuk perempuan kali ya. Jadi karena perempuan tenaganya juga tidak seperti laki-laki ya, untuk menangani atau mensiasati problem tersebut, dia diciptakan ini untuk mempermudah pada saat kickstart ya, ketika starting sistem di elektrikalnya tidak berfungsi ya, dan diharuskan memakai engkol kaki ya, tidak ada masalah. Perempuan pun gampang, mudah ya, karena enteng, kompresinya nggak ada, jadi enteng engkolnya. Bedain lu Beat sama motor laki atau motor sejenis yang tidak memakai ADS, pasti beda. Beat tuh enteng gitu ya, bedanya tuh. Ini lebih tinggi, itu lebih tinggi di sini. Oke, valve sudah saya pasang ya, mekanisme valve sudah saya pasang semuanya ya, rocker armnya sudah saya pasang, ADS nya sudah saya letakkan di tempatnya ya. Ini mempermudah memahaminya ya. Jadi kan gerakan camshaft ini kalau tampak samping itu kan ke arah sini ya, sebelum akhirnya nanti noken AC menekan rocker arm. Nah, ketika dia ADS nya berfungsi atau crankshaft berbalik arah dan camshaft gerakannya berbalik arahnya ke sana bukan ke sini ya, jadi nanti penampakan seperti ini. Saya putar ya. Nah, itu tuh tertekan. Oke, camshaft sudah saya putar ke arah kanan ya, searah jarum jam ya, untuk mengaktifkan si fungsi dari ADS. Coba kita lihat nokennya ADS, dia menekan si rocker armnya exhaust enggak? Tuh, coba perhatikan ya, rocker arm ini ya, itu noknya tetap menekan rocker arm ya. Ini free, rollernya free ya, tidak tertekan, tapi noknya ADS menekan rocker arm ini ya, yang mana rocker arm juga menekan si valve exhaust ya. Valve exhaustnya tertekan sedikit, ada celah sedikit untuk keluarnya si gas. Nah, dan valve ini tetap free ya. Nah, tidak tertekan, bisa digerakkan. Saya tandai ya, valve ini bisa digerakkan ya. Rocker armnya, rollernya pun bisa digerakkan, punyanya exhaust, tapi rocker armnya tertekan sisinya si ADS itu. Oke, cukup sekian penjelasan saya mengenai cara kerja dan fungsi dari ADS ya pada motor Honda Beat skuter ya, matic. Semoga jelas dan semua tersampaikan ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang merasa kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Boleh komen-komen dan kita sharing ya masalah ADS ini. Nah, ada yang mau nambahkan silahkan ditambahkan untuk memperjelas ya penjelasan saya tadi gitu ya. Terima kasih sudah menonton dan terus dukung Polos Garage, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk memberi saya semangat untuk bisa upload tiap hari guys. Terima kasih.